Indonesia terdiri dari ribuan pulau, memiliki 74.961 desa dan 8.430 kelurahan. Saat ini, sindikat jaringan narkoba secara perlahan mulai mendistribusikan narkoba ke wilayah pedesaan dan kelurahan. Hal ini bisa mengganggu masyarakat dan pembangunan di kawasan tersebut. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focal point di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN bekerja sama dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, atau kota hingga ke tingkat desa dan kelurahan berupaya mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba. Pada tingkat desa dan kelurahan, program ini dikenal sebagai Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba, disingkat Desa atau Kelurahan Bersinar. Program ini bertujuan menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat pedesaan dan kelurahan, sehingga terhindar dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kita harus bisa melaksanakan misi Indonesia Bersih Narkoba, Indonesia Bersinar, yang dimulai dari desa dan kelurahan. Kami tetap melaksanakan program P4GN, dimulai dari pencegahan, kita melaksanakan sosialisasi, informasi, dan edukasi kepada beberapa sasaran kami. Kami juga melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait, karena pelaksanaan penindakan ataupun antisipasi peredaran gelap narkoba, kita harus bersama-sama meniadakan atau mengurangi demand. Kesuksesan Indonesia Bersih Narkoba atau Indonesia Bersinar dimulai dari desa, karena berpatokan bahwa narkotika itu memang sudah sampai ke desa, sampai ke pelosok-pelosok, seperti yang di Manado sini. Kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, merupakan kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Kota ini terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh kawasan pegunungan. Seiring berkembangnya potensi ekonomi di bidang pariwisata dan kelautan, permasalahan peredaran gelap narkoba di Kota Manado kian mengintai. Kami tentu berkomitmen, kita rapatkan dengan unsur pemerintah daerah, unsur kelurahan, kecamatan, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Kita sampaikan bahwa kita perlu ada semacam buat kelurahan bersinar, bersih dari narkoba. Oleh karena itu, dicanangkan program Kelurahan Bersih Narkoba atau Kelurahan Bersinar di Kelurahan Karombasan Selatan, yang merupakan salah satu kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Manado. Kami menyetujui akan adanya kelurahan ini Kelurahan Bersinar, agar bersih dari narkoba, karena sejujurnya ini Kelurahan Karombasan Selatan memang banyak yang sudah terlibat sebagai pengedar maupun pemakai yang ada di Kelurahan Karombasan Selatan. Kami mengadakan pertemuan-pertemuan lewat PKK Kelurahan Karombasan Selatan dan pertemuan Karang Taruna, menyampaikan kepada warga di lingkungan masing-masing yang punya keinginan, kerinduan untuk menjadi relawan narkoba. Dan pada akhirnya ada beberapa BNN Kota Manado bersama dengan aparat kelurahan, Babin Kamtibmas, Babinsa, kelompok PKK, tokoh masyarakat, dan kemitraan warga lainnya bersinergi mewujudkan Kelurahan Bersinar di Karombasan Selatan. Di antaranya melalui kegiatan informasi dan edukasi atau KIE, pembentukan relawan anti narkoba dan perekrutan agen pemulihan. Kami dari relawan sangat antusias bergabung di relawan karena kegiatan-kegiatan ini sangat bagus dan itu sangat terinspirasi bagi kami bergabung ke relawan.
Kami sebagai relawan tentunya sudah ada poksinya tersendiri. Sudah diberi petunjuk dari BNN Kota Manado. Kegunaan kami sebagai relawan terlibat di dalam membina warga setempat apabila kedapatan, apabila ada pencandu, tentunya kami sebagai relawan respon. Ada pula program intervensi berbasis masyarakat, di mana bentuk intervensi dilakukan oleh agen pemulihan seperti membantu rehabilitasi kondisi pecandu narkoba untuk kembali normal seperti semula. Sebelumnya mohon maaf. Ya. Kebetulan kita berdua Ya. dari agen pemulihan. Ya. Kurang mau minta izin Pak Ya. Bapak bawa Pak Daniel. Ya, terima kasih banyak kalau Mbak ini. Diberikan izin kan ini? Ya. Terima kasih ya Pak. Mohon izin Pak. Ya. Tugas dari agen pemulihan itu adalah untuk membina dan memberi pengayoman serta memberi penjangkauan dan juga melakukan penjangkauan untuk para klien-klien yang telah selesai direhabilitasi, dan mereka akan kami bawa untuk direhabilitasi agar mereka tidak menggunakan lagi obat-obat terlarang. Oh, jadi kalau pecandu itu disebutnya klien ya? Iya, disebut klien. Supaya kenapa tuh disebut klien? Karena kalau kalimat klien agar tidak lebih mendiskriminasi, kalau disebut pecandu kan mungkin agak sedikit kasar atau mendiskriminasi mereka. Program desa atau kelurahan bersinar sangat berdampak positif bagi pecandu untuk pulih dan menjalani rehabilitasi. Mereka mendapat perhatian dan dukungan untuk lepas dari jerat narkoba. Mau bilang ke teman-teman, mari masuk ke tim saya dan berubah dan jauhi narkoba. Saya bilang ke mereka, kalau di tongkrongan saya bilang, berhenti jo, lantaran kita tuh hari hampir mati, dapat kejang-kejang, atau tinggi, sakit dada. Lantaran berpikir orang tua susah, bilang pada orang lebih berubah. Itu orang satu tongkrongan kong dapat dengar ada mau rehabilitasi, orang coba mau aku panggil no, karena suka mau berubah tuh, jangan cuma hidup begitu terus, bagi-bagi narkoba. Jadi orang coba rehab. Coba akhirnya orang semua tamu-tamu satu tongkrongan itu dapat rehab no, berubah sama-sama. Warga Karombasan Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung program Kelurahan Bersinar. Peran aktif warga tidak lepas dari kepemimpinan Ibu Disye Tulenan sebagai Lurah Karombasan Selatan dalam menggerakkan komponen masyarakat, membangun komitmen antar warga, serta mengembangkan kreativitas UMKM dalam mendukung anggaran program P4GN. Inilah yang menarik perhatian peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 untuk melakukan fokus group discussion secara virtual dengan Lurah Karombasan Selatan, BNN Provinsi Sulawesi Utara, BNN Kota Manado, serta Wali Kota Manado tentang proses pelaksanaan program P4GN, khususnya di Kelurahan Karombasan Selatan. Tentu kami akan atur ini di APBD perubahan tahun 2021 untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kita fokus dulu ke Kelurahan Karombasan Selatan ini. Tentu penganggaran ini akan kita lakukan. Jadi kelurahan ini menjadi kayak demplot, dan kita akan lakukan ke kelurahan-kelurahan yang lain berdasarkan tingkat urgensinya, tingkat resikonya. Dari hasil diskusi, ada beberapa poin rekomendasi dari peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 untuk Kelurahan Karombasan Selatan, antara lain meningkatkan sinergitas dengan stakeholder di luar kelurahan, memberdayakan masyarakat untuk kegiatan yang positif,
memberikan edukasi bagi kelurahan lain dalam proses menuju kelurahan bersinar, membuat dokumentasi program P4GN sebagai bahan pembelajaran bagi para stakeholder, memasukkan program P4GN sebagai kegiatan utama yang berkelanjutan, memperluas skala produksi dan promosi dari pengelolaan hasil pemberdayaan masyarakat secara profesional dan bersinergi dengan stakeholder. Dan harapan kami kiranya kepada BNN Kota maupun BNN Provinsi senantiasa selalu bekerja sama dengan kami, tetap membimbing kami, mengarahkan kami untuk lebih baik lagi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan bagi warga yang ada di Kelurahan Karombasan Selatan ini. Marilah kita bersama-sama bekerja bersama-sama demi kesehatan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia dalam memberantas narkoba. Mari jod orang Perang melawan narkoba. Melawan narkoba. War on drugs.